Dan pemirsa, langsung saja kami akan mengajak Anda untuk kita melihat bagaimana suasana sholat Idul Fitri di wilayah timur Indonesia. Telah bergabung rekan-rekan jurnalis Berita 1, ada Merto Tangkepayung di kantor Gubernur Papua di Kota Jayapura. Kemudian ada rekan Fitriansyah yang melaporkan di Ambon, Maluku. Kita akan ke Fitri terlebih dahulu, pemirsa. Ya. Selamat pagi, Fitriansa. Ya, dari pantauan Anda di sana, ini bagaimana kondisi terkini? Ya, sebentar lagi akan ada sholat Id ya di sana ya. Silakan Fitriansa. Ya, Ando dan Anissa, baru saja beberapa saat ke depan lagi tepat pukul 7.30 akan dilaksanakan sholat Idul Fitri 1447 Hijriah di Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur. Ando, saat ini para jamaah sholat Idul Fitri baru saja berdatangan di Masjid Al-Ihwan Bula untuk melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Di Masjid Al-Ihwan Bula yang merupakan satu-satunya masjid di Kota Bula yang hari ini melaksanakan sholat Idul Fitri. Karena sebelumnya di sejumlah masjid dan di Kabupaten Seram bagian timur, sebagian besar warga di Kabupaten Seram bagian timur telah melaksanakan sholat Idul Fitri sejak kemarin dan tanggal 19 kemarin dan tanggal lalu kemarin, Bang. Bang Ando, lihat tim dulu. Ando. Ya, baik. Fitriansa, ini kalau kami pantau kan, seperti yang tadi Anda sampaikan juga bahwa sebagian besar ini warga sudah melaksanakan sholat Id kemarin begitu ya. Nah, jadi kalau hari ini kira-kira ada berapa jemaah yang akan hadir di sana dari informasi yang Anda dapatkan, Fitriansa? Ya, yang jemaah yang hadir pada saat ini, Ando, jemaah yang mengikuti sidang isbat dan satu Ramadan yang ditetapkan oleh pemerintah dan satu Syawal yang ditetapkan oleh pemerintah. Sementara jamaah yang hadir ini merupakan jamaah yang mengikuti puasa dan Idul Fitri yang ditetapkan oleh pemerintah melalui sidang isbat kemarin, Ando. Baik. Itu juga melaksanakan sholat berjamaah di sini di Masjid Al-Ihwan Kota Bula ini, Ando. Baik, Fitriansa, apakah titik Anda melaporkan ini merupakan titik pusat utama pelaksanaan sholat Idul Fitri pada hari ini di wilayah Ambon? Anissa, memang betul Masjid Al-Ihwan Bula ini merupakan salah satu titik utama Idul Fitri di Pulau Seram. Sementara di Ambon sendiri itu dipusatkan di Lapangan Merdeka Kota Ambon, Anissa. Baik. Lantas setelah melaksanakan sholat Id, biasanya apa saja yang akan menjadi kegiatan tujuan warga nih di sana? Ya, tradisinya di sana yang ngapain aja nih habis ini? Menjadi kebiasaan warga Seram bagian timur itu setelah melaksanakan sholat Id, mereka saling mengunjungi keluarga dan saling meminta dan memohon maaf atas segala kesalahan yang selama ini dilaksanakan dan mengunjungi kerabat yang hendak baru berdatang dari luar kota. Anissa. Baik, terima kasih atas informasi dari Anda, Fitriansa. Dan selanjutnya kita akan bergeser ke rekan Nugi ya, yang saat ini berada di Jayapura. Ya, selamat pagi Nugi. Dapat Anda ceritakan ini seperti apa suasana saat ini di sana, lalu apa sebetulnya pesan dari Gubernur Papua atau ulama di sana atas Idul Fitri tahun ini? Silakan. Baik, pemirsa, dapat kami laporkan saat ini di Provinsi Papua, salat Id 1447 Hijriah dipusatkan di halaman kantor Gubernur Provinsi Papua. Dan salat Id sendiri belum dimulai dan rencananya akan dimulai tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur. Dan dapat kami laporkan juga bahwa jamaah yang hadir di halaman kantor Gubernur Papua ini diperkirakan akan mencapai 300 hingga 400 jemaah yang berasal dari 7 sampai 9 masjid yang berada di sekitar distrik Jayapura Utara. Baik, Nugi, apakah tempat Anda melaporkan saat ini merupakan titik utama pelaksanaan sholat Idul Fitri pada hari ini untuk wilayah kota Jayapura? Ya, benar sekali.
pemirsa dapat kami laporkan memang di sini adalah titik utama dari perayaan atau sholat Id yang dilaksanakan di Provinsi Papua atau di Kota Jayapura. Namun bukan cuma di sini, di tempat lain juga di Kota Jayapura dilaksanakan sholat Id seperti di halaman Mapolda Papua, di masjid, beberapa masjid yang ada di Kota Jayapura. Namun dipusatkan di halaman kantor gubernur. Dan dapat kami laporkan juga jamaah yang hadir di sini bukan hanya sekitar jamaah yang berasal dari distrik Jayapura Utara, tapi juga ada beberapa jamaah yang memang sengaja datang untuk bersama-sama merayakan Hari Kemenangan yang berasal dari beberapa kabupaten di sekitar Kota Jayapura, seperti dari Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, dan Kabupaten Sardu. Baik, Nugi, kemudian berdasarkan konfirmasi yang Anda terima untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri pada hari ini, siapa saja yang akan hadir mungkin selain dari pihak pemerintah provinsi ya? Apakah ada ulama mungkin atau tokoh-tokoh yang sudah menyatakan akan mengikuti sholat Idul Fitri di sana? Hingga laporan ini kami sampaikan, belum terkonfirmasi ada ulama atau tokoh-tokoh agama dari nasional misalnya yang akan datang. Namun yang sudah dipastikan gubernur, wali kota, dan beberapa muspida provinsi maupun Kota Jayapura akan melaksanakan sholat Id di halaman kantor gubernur. Baik, Nugi atau Merto Tangke Payung. Jadi sebetulnya kalau misalnya ini kan kalau di Jakarta kan mungkin setelah sholat Id pada ke keluarga atau ke tetangga salam, begitu, salam gitu ya, maaf-maafan gitu lahir batin. Nah kalau misalnya untuk warga Jayapura sendiri yang melaksanakan atau merayakan Idul Fitri, ini kegiatan setelah sholat Id ngapain aja ini, Nugi? Baik, memang tradisi tersebut hampir sama di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Jayapura juga. Setelah melaksanakan sholat Id, biasanya warga kembali ke rumah masing-masing, khususnya buat umat Muslim, dan membuka rumah mereka, dan akan dikunjungi oleh saudara-saudara, baik itu dari pihak keluarga maupun tetangga. Dan situasi ini terus berlangsung dengan toleransi yang sangat tinggi, dan perlu kami sampaikan juga bahwa perayaan atau selama bulan puasa hingga hari ini, di Jayapura khususnya ada sesuatu yang unik yang dapat kami sampaikan, bahwa perayaan atau kegiatan sholat di masjid-masjid itu dijaga oleh teman-teman dari umat Kristiani, gitu. Begitupun sebaliknya ketika Natal tiba, teman-teman dari remaja masjid yang ikut membantu menjaga keamanan atau tertibnya lalu lintas. Wih, menarik ya. Jadi di sana tuh toleransinya itu berasa banget gitu ya, Zoza dan Nugi. Nah, jadi mereka ya seperti biasa mungkin ya, ini sama kurang lebih di Jakarta juga itu pada ke keluarga, ke tetangga gitu, salam-salam. Kalau di sini kan kebanyakan opor ya, Za ya? Ya opor, rendang, sambal ati, ketupat. Nah, kalau di Jayapura ini bagaimana? Apakah ada menu spesial lain mungkin yang pakai biasanya papeda hadir? mungkin atau pakai apa gitu? Nah, ikan bakar. Nah, seperti apa, Merto? Ikan. Seperti apa, Merto? Sekali Salsa dan pemirsa, memang tradisi ketupat dan opor itu tidak bisa dilepaskan dari kebudayaan kita, khususnya di hari Lebaran. Dan kalau di Jayapura sendiri tidak ada terlalu yang spesial atau menu-menu tambahan. Memang di beberapa tempat seperti di rumah-rumah saudara-saudara kami Muslim yang orang Papua yang Muslim, mungkin memang disiapkan beberapa menu-menu tradisional seperti disebutkan tadi, ada papeda, ikan bakar, dan sebagainya. Rasa. Luar biasa. Mantap sekali ya. Mantap. Cita rasa yang sangat menggugah selera juga nih menu hidangan di Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih rekan Nugi. Tahan dulu, kita akan bergeser lagi masih di wilayah timur nih rekan Lana dan juga pemirsa. Masih di Papua nih. Tepatnya kita ke Nabire. Ini ada rekan Filions Kristo. Wah, selamat pagi. Iya, Kristo. Ini kalau dari pantauan Anda, ini bagaimana persiapan sholat Idul Fitri di tempat Anda melaporkan saat ini? Apakah ada kendala dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri di sana atau seperti apa? Selamat pagi, Kristo. Wah, ini seperti ini kondisi di sana seperti agak-agak hujan ya hari ini ya. Iya, betul. Wah. Karena lagi agak-agak hujan di sana, kita cari agak-agak